Pace bene, masih di mea culpa. Saya menemukan satu surat yang sempat viral di Twitter. Sepucuk surat dari Dinas Pendidikan salah satu provinsi yang memberikan tugas kepada para murid setingkat SMA, SMK sederajat seprovinsi untuk merangkum, untuk menulis satu tulisan setelah membaca satu buku dengan judul Muhammad Al-Fatih 1453. Oke, suratnya bisa kita lihat di media sosial sudah banyak. Yang menarik adalah bahwa setelah surat ini muncul surat lain yang menyatakan pembatalannya, meskipun diragukan keasliannya menurut keterangan-keterangan yang saya temukan di artikel-artikel media sosial. Apakah dibatalkan, benar-benar dibatalkan, atau untuk meredam kritik atau pro kontra di tengah masyarakat, belum cukup jelas diketahui. Meskipun juga di lain sisi pihak Dinas Pendidikan sudah memohon maaf atas kenyataan bahwa sebuah tulisan dengan judul Muhammad Al-Fatih 1453 ditulis oleh Felix Xiao diwajibkan untuk dibaca siswa SMA. Nah, saya mau kaitkan ini nanti dengan apa yang ditulis dalam dokumen gereja, yakni dokumen Gravissimum Educationis, salah satu dokumen dari Konsili Vatikan II tentang pendidikan, dan apa sebenarnya hakikat dari pendidikan itu. Saya pikir hal-hal yang sangat sederhana. Oke, yang pertama kita mau melihat tulisan ini. Diterbitkan September tahun 2020. Tanggalnya ditulis tangan. Apa maksud juga banyak yang membuat teori-teori tentang ini, tetapi dikatakan di sini isinya dalam rangka memupuk kesadaran untuk tercipta semangat dalam berliterasi. Fokusnya adalah untuk berliterasi, membaca teks, begitulah. Peserta didik SMA SMK, maka kami menginstruksikan bagi seluruh peserta didik, tak peduli kamu di sekolah di mana, kamu beragama apa, ini buku yang wajib kamu baca. Nah, jenjang SMA SMK seprovinsi untuk wajib membaca buku Muhammad Al-Fatih 1453 penulis Felix Xiao, merangkum isi buku tersebut dengan gaya bahasa masing-masing peserta didik. Semacam tulisan bebas, artikel bebas, tetapi idenya dari buku itu. Hasil dari rangkuman dikumpulkan di sekolah masing-masing. Kemudian sekolah melaporkan ke cabang Dinas Pendidikan Provinsi. Sangat sistematik. Melekat ke hierarki pengelola pendidikan di pemerintahan. Ini fakta yang menarik. Oke, kita mau berbicara apa itu edukasi. Kita sudah pernah dibahas. Edukasi dari kata Latin educere. Educere, memimpin keluar atau memimpin dari. Ada pergerakan kita dari ketertutupan diri kita menuju ke yang lain karena pendidikan. Kita dipimpin oleh pendidikan itu sendiri yang kita sebut dengan edukasi. Supaya dengan pengetahuan baru kita terarah pada banyak opsi, banyak perbandingan, komparasi, sehingga kita memiliki insight yang luas. Nah, kalau kita malah dituntun pada satu teks yang semacam ini dengan ideologi tertentu yang ditawarkan di dalamnya, tulisan adalah salah satu bentuk sugesti yang bisa kita terima. Kitab suci memberi kita sugesti tentang cara hidup menjadi pengikut Kristus. Dan ada teks-teks lain, maka cara berpikir kita ditentukan juga oleh apa yang kita baca. Selain juga apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Membaca itu dan mendengar, melihat adalah channel, saluran dari masuknya informasi kepada kita yang membentuk konsep berpikir kita, memberikan diksi-diksi kepada kita, cara berpikir kita dan logika berpikir kita. Maka kalau kamu membaca, kita tidak tahu apa isi Muhammad Al-Fatih 1453. Kalau dalam versi Katolik apakah ada nihil obstat dan imprimatur. Nihil obstat, tanpa penghalang, tanpa kekeliruan dari sudut pandang gereja dalam konteks kekatolikan. Dan imprimatur, diteguhkan, dikonfirm,
diterima dengan tepat, diakui oleh siapa. Nah, buku yang baik kiranya memiliki itu Niki Lobstad dan imprimatur, sehingga kita yakin isinya tidak menyesatkan, tidak kontradiktif dengan tujuan pendidikan sebagai educere, memimpin dari ketertutupan, dari kekosongan atau kesempitan cara berpikir kita. Nah, itu pada dasarnya pendidikan. Nah, faktanya pemerintah menyelenggarakan pendidikan, meskipun ada juga badan-badan swasta. Ya, saya melihat ada video di Jogja, ada The Brito, di Semarang ada Loyola, ada sekolah-sekolah lain lagi yang secara non-governmental, secara tidak berkaitan dengan langsung terikat dengan pemerintahan, meskipun harus ada hubungan juga, dikelola oleh swasta. Nah, ternyata sistem pendidikan atau pendidikan itu harus dipelihara di dalam sistem. Nah, bagaimana sistem ini dibentuk? Gereja Katolik dalam salah satu dokumen Konsili Vatikan keduanya dengan judul tulisan Gravissimum Educationis, pendidikan tertinggi, yang tertinggi dari pendidikan, menyatakan begini: hak semua orang atas pendidikan. Apa katanya? Semua orang dari suku, kondisi, atau usia manapun juga, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi, mempunyai hak yang tak dapat diganggu-gugat atas pendidikan. Oke, semua orang berhak atas pendidikan. Itu prinsip umum. Bahasa dari dokumen ini sangat moderat, umum, bukan untuk menghindari konfrontasi, tetapi supaya applicable di banyak kasus, termasuk di sini. Akhirnya kita bisa pakai dokumen ini. Pertama, bahwa pendidikan itu hak semua orang, tidak dibatasi oleh apapun, gender, jenis kelamin, usia, suku, dan yang cocok, pendidikan itu yang cocok dengan tujuan maupun sifat perangai mereka. Kalau kamu mau belajar tata boga, bacalah buku-buku tentang bahan-bahan makanan atau chef-chef terkenal, atau cara teknik-teknik memasak yang baik. Kan begitu, sesuai tujuannya apa dan perangai mereka. Kalau kamu ingin membangun manusia yang lebih religius, berilah buku-buku religius, bukan buku-buku yang laris, karena tidak semua yang laris itu baik. Tidak dengan sendirinya buku yang disukai banyak orang adalah buku yang baik, karena ada juga kecenderungan kita untuk menyukai yang tidak baik. Mengindahkan perbedaan jenis. Pendidikan yang baik itu mengindahkan perbedaan jenis. Maka ketika dinas pendidikan yang kita anggap seyogianya mengayomi semua peserta didik dari background apapun dan manapun, ketika lembaga ini, dinas pendidikan, merekomendasikan satu buku yang sangat eksklusif, kita tidak mau mengatakan buku ini sesat atau tidak. Tergantung siapa yang mau mengatakan, yang menilai. Tetapi apakah sesuai dengan si pembaca? Kan begitu. Sangat arogan dan egois kalau kita memaksakan buku yang saya pandang baik kepada semua orang. Tidak semua orang sungguh memandang penting Summa Theologianya Thomas Aquinas, atau Confessionisnya Agustinus, atau buku-buku teologi lain, liturgi fundamental, teologi wahyu dan iman, dan seterusnya. Bagi mereka yang ingin mendalami teologi, itu buku yang bagus untuk direkomendasikan. Kalau ingin mendalami ilmu-ilmu geografi, statistik, atau ilmu lain yang spesifik, ya berilah materi-materi yang cukup untuk itu, yang tepat untuk itu. Buku aviasi, penerbangan, atau apalah, sesuai bidang masing-masing. Dan itu menjadi prinsip dasar. Menghargai, mengindahkan perbedaan jenis, serasi dengan tradisi kebudayaan serta para leluhur. Nah, kita tidak tahu siapa Muhammad Al-Fatih 1453, bahwa dia adalah tokoh sejarah sebagaimana diinstruksikan di surat itu untuk membantu peserta didik melihat sejarah. Nah, mengapa kita tidak melihat sejarah Raja Konstantinopel atau
raja-raja yang lain, raja-raja Romawi misalnya, kaisar Agustinus, kaisar Octavianus, kaisar yang lain lagi. Ada banyak opsi. Mengapa harus Muhammad Al-Fatih? Mengapa harus dari budaya timur, sementara West oriented adalah sesuatu yang umum? Kita tidak mau juga tertutup dengan West oriented. Ada juga timur yang lain. Ada timur tengah di sana, ada timur dengan filsafat Cinanya. Dengan filsafat timurnya masih ada India, masih ada Cina daratan yang juga memiliki kebijaksanaan tentang bagaimana menuju kebahagiaan. Dan itu materi yang tetap bisa kita pelajari. Sama halnya ketika kita belajar filsafat, toh tidak cukup hanya belajar filsafat Yunani atau filsafat modern yang lahir di Eropa atau postmodern juga yang mulai bertumbuh di sana. Toh kita juga harus mendalami filsafat timur yang menekankan harmoninya, entah di daerah Cina atau India atau di Timur Tengah sana. Nah, kita tidak mau menghentikan diri pada opsi yang sangat sedikit. Mengapa tidak diberi opsi lain? Misalnya sejarah Muhammad Al-Fatih bagi yang Muslim dan sejarah perang salib kepada yang Kristen. Dan kita mau melihat apa yang harus kita tolak dalam kehidupan dan apa yang harus kita terima, supaya dengan itu kita bisa membuat sinopsis atau apalah namanya, ringkasan dari buku itu seraya menginternalisasi nilai-nilainya. Ya, sangat singkat yang saya kutip, tapi bisa kita lihat dokumen ini, Gravissimum Educationis, yang berbicara soal pendidikan yang baik. Bahwa gereja juga memberi perhatian pada pendidikan yang baik. Bukan hanya asik dengan doktrin-doktrinnya, tetapi bagaimana memanusiakan manusianya dalam pendidikan. Pace bene.